tugas akhir praktikum teknik kendali dan otomasi. Sebelumnya, sebelum kita melakukan rekaman video responsi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan diri kita masing-masing. Yang pertama, saya Nesta Messi Febian Danu. Saya Faustar Ryan Maulana. Saya Indra Meludania Pendi. Saya Lesion Femilanaki. Saya Muhammad Nias Tungkoro. Yang terakhir saya Muhammad Farah Ramadan. Oke, jadi sebelumnya sistem yang kita buat ini adalah sistem kendali PID untuk mempertahankan kecepatan drone. Nah, apa yang melatar belakangi kita membuat sistem ini? Nah, yang pertama, sebelumnya drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV telah menjadi teknologi yang berkembang pesat dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pemetaan, pertanian presisi, pengiriman logistik, serta pengambilan gambar dan video dari udara. Nah, dalam operasionalnya, drone ini membutuhkan sistem kendali yang andal untuk menjaga kestabilan dan kinerja terbangnya, terutama dalam mengatur kecepatan motor yang berfungsi menghasilkan daya angkat. Ketidakstabilan dan kecepatan motor dapat berdampak langsung pada manuver, efisiensi energi, dan keselamatan penerbangan drone. Nah, untuk mengatasi ketantangan tersebut, proporsional integral derivatif atau PID menjadi salah satu pendekatan yang paling umum digunakan karena kemampuannya dalam menghasilkan respons yang cepat, stabil, dan akurat. Nah, kendali PID bekerja dengan cara meminimalkan error antara kecepatan yang diinginkan dan kecepatan aktual drone melalui 3 aksi pengendali utama, yaitu pada P itu proporsional untuk mengurangi error saat ini, nah terus pada I-nya itu integral untuk menghilangkan error akumulatif, dan derivatifnya itu D untuk mempercepat respons dan mengurangi osilasi. Nah, dalam proyek ini, sistem kendali PID-nya itu dirancang dan disimulasikan untuk mempertahankan kecepatan motor drone pada nilai yang ditentukan meskipun terdapat gangguan seperti perubahan beban atau kondisi lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis performa sistem terhadap perubahan set point serta ketahanan terhadap gangguan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membuktikan bahwa kendali PID mampu memberikan kestabilan dan respons yang diinginkan dalam pengaturan kecepatan drone sehingga dapat meningkatkan efisiensi, performa, dan keamanan selama penerbangan. Untuk selanjutnya adalah tujuannya, apa langkah-langkah dalam merancang sistem kontrol PID yang mengatur kecepatan pada drone. Yang kedua adalah bagaimana perilaku atau respons sistem saat terjadi perubahan nilai kecepatan yang diinginkan. Yang terakhir adalah bagaimana mekanisme sistem dalam menanggapi gangguan dari luar, seperti perubahan beban atau hembusan angin. Untuk tujuan penelitiannya adalah, yang pertama adalah mendesain sistem kontrol PID yang bertujuan untuk mengatur kecepatan motor drone secara presisi. Yang kedua, melakukan evaluasi dan analisis performa sistem dalam mempertahankan kestabilan kecepatan. Yang ketiga adalah menerapkan sistem kendali tersebut pada lingkungan uji coba untuk mengamati efektivitasnya dalam kondisi nyata atau yang mendekati kondisi operasional sebenarnya. Dan manfaat penelitian adalah, satu, menyajikan pengendalian kecepatan yang optimal pada drone, dan yang kedua adalah menjadi landasan bagi perancangan sistem kontrol drone yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai landasan teori. Jadi landasan teori sini ada 3. Yang pertama itu ada PID control, mungkin tadi sudah dijelaskan di latar belakang ya. Yang kedua mungkin di sini akan dijelaskan untuk MATLAB. Jadi MATLAB ini perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem ini. Lalu yang ketiga ini ada closed loop system. Jadi closed loop system ini merupakan sistem yang menggunakan feedback dari output untuk dibandingkan dengan input atau set point. Jadi nantinya akan output lain tadi itu. Lalu sistem loop tertutup ini atau closed loop system ini nantinya ini akan secara terus-menerus menyesuaikan output untuk mempertahankan performa
sesuai target yang diinginkan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke penjelasan programnya. Jadi kita ini membuat program mengenai sistem untuk mengendalikan kecepatan motor pada drone, yang dimana itu menggunakan pendekatan PID. Parameter yang digunakan antara lain konstanta motor, inersia, dan redaman. Jadi tujuan dari sistem kendali PID ini untuk meminimalkan selisih antara set point sama kecepatan aktualnya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ada 3 komponen PID, antara lain proporsional, integral, derivatif, yaitu untuk ketiganya itu untuk meminimalisir error. Kemudian lanjut ke bawah, kita langsung aja ke rumus. Di sini ada rumus pertama, yaitu rumus mengenai motor, dinamika motornya. Terdiri dari torsi motor, inersia, kecepatan sudut, sama redamannya. Jadi torsi T ini berasal dari arus listrik yang mengalir ke stator. Jadi persamaannya itu nunjukin bahwa torsi yang dihasilin itu digunain buat mempercepat motor. Habis itu ada rumus kedua, yaitu dari sisi kelistrikannya, itu dari hukum Kirchhoff yang terdiri dari tegangan, induktansi, resistansi, arus, dan back EMF. Kemudian kita ada rumus ketiga atau rumus transfer function-nya, yaitu hasil dari gabungan dari kedua rumus itu yang akan kita gunakan di simulasi, yaitu terdiri dari konstanta motor, inersia, dan koefisien redaman. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan diagram blok. Selanjutnya ada diagram blok yang kita pakai untuk sistem kali ini. Di sebelah kiri ada diagram step. Diagram step itu untuk mengeset target kecepatan yang akan dipakai oleh drone tersebut. Selanjutnya akan masuk ke blok komparator, yaitu blok yang membandingkan nilai error dengan kecepatan yang telah diraih saat ini. Lalu selanjutnya ada bisa diulang itu. Lalu selanjutnya ada blok gain. Blok gain ini fungsinya untuk memperkuat sinyal yang akan dimasukkan ke blok PID. Untuk saat ini blok gain-nya ini bernilai 1 sebagai nilai default-nya, tapi bisa diatur sesuai keinginan pengguna. Lalu setelah masuk ke blok gain, kita masuk ke blok PID. Blok PID yang seperti kita tahu adalah kontrolnya ya, adalah untuk mengeset sebagai blok kontrol dari drone itu sendiri. Setelah masuk blok PID, kita masuk ke blok transfer function. Transfer function ini adalah blok desain matematis dari drone itu sendiri. Tulisannya adalah numerator per denominator. Untuk numeratornya sendiri adalah konstanta motor, dan numeratornya adalah momen inersia dikali S, yaitu koefisien redaman. Selanjutnya setelah masuk blok tersebut, akan dimasukkan lagi ke blok gain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, blok gain ini nilai default-nya adalah 1, tapi kita juga bisa mengubah sesuai dengan keinginan penggunanya. Lalu setelah itu akan masuk ke blok seperti speedometer ya, untuk memperlihatkan kecepatan yang telah diraih. Lalu hasilnya juga akan dimasukkan lagi ke blok komparator yang dari awal. Kurang lebih seperti itu untuk blok diagramnya. Oke, terima kasih Neo. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari simulasi simulinya. Yang pertama ini dari yang tadi di awalnya dijelasin dari mulai step, terus ke sum, terus ke gain dan feed control, lalu ada ke transfer function, dan ke scope. Setelah dihitung dari sistem feed controlnya,
dia menggunakan proporsional 0,6, integral 0,5 dan derivatif 0,7 dan filter koefisien dengan angka 100. Lalu di sini ada numeratornya dikasih 0,1 dan denominatornya dikasih 0,01 kali 0,1. Parameternya dikasih auto dan absolutnya dikasih auto. Lalu di sini gennya yang tadi udah dijelaskan oleh Saudara Nio. Lalu di sini scope hasilnya, karena ini belum di-run ya, tahan dulu. Nah ini di sini menunjukkan bahwa hasil dari scope ini bahwa dari angka dari misalnya menunjukkan respon eksponensial smooth dari 40 ke 95 sampai 100, radius 100 tanpa overshoot, rise time 3 sampai 4 detik, setting time 6 sampai 7 detik dan steady state error minimal. Komponen PID ini berikutnya bekerja sangat bagus dan memastikan responnya cepat, akurat, tanpa osilasi, menjadikan ideal untuk aplikasi drone yang membutuhkan kontrol dan kecepatan motor yang presisi dan stabil. Mungkin selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan, hasil simulasi menunjukkan bahwa penerapan sistem kendali PID pada motor drone mampu menghasilkan performa yang stabil dan akurat. Dengan reset yang tepat, overshoot minimal, settling time singkat, serta steady state error yang hampir nol. Sistem ini menunjukkan respon dinamis yang optimal. Tuning parameter PID terbukti telah dilakukan dengan tepat, menghasilkan kontrol yang responsif tanpa osilasi atau ketidakstabilan. Sistem juga menunjukkan ketahanan terhadap gangguan eksternal, seperti perubahan beban dan kondisi lingkungan, serta mampu kembali ke kondisi stabil dengan cepat. Secara keseluruhan, sistem kendali PID ini memenuhi kriteria penting untuk aplikasi drone, di mana kecepatan respon dan kestabilan sangat vital bagi performa dan keselamatan penerbangan. Pendekatan ini pun layak diterapkan pada sistem UAV modern sebagai solusi kendali kecepatan yang efektif. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.